Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah di pagi ini di Masjid Imam Syafi'i, Lawang Kidul, Muara Enim. Lawang Kidul itu kelurahan, kecamatan. Kalau Muara Enim kabupaten. Ada yang berasal dari jauh, yang paling jauh mana ini? Yang paling jauh selain Linggau. Yang tadi malam sudah bermalam di sini. Lahat. Ada yang lebih jauh dari Lahat? Yang dari Lahat angkat tangan coba, yang dari Lahat. Banyak ya. Baik, langsung dapat hadiah boleh? Yang dapat hadiah bapaknya ya. Kalau yang istrinya nanti ngikutin suaminya. Ada berapa? Ini 6. Berapa jam Lahat ke sini? 1 jam. 2 jam. 2 jam. 1 jam, Masya Allah. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala untuk teman-teman yang datang dari tempat jauh berkumpul di sini dalam rangka untuk belajar. Apa yang membuat kita mau datang? Yang membuat Bapak mau datang ke sini apa, Pak? Mau cari hadiah atau mau ketemu teman atau mau COD-an? Tujuannya dalam rangka untuk belajar. Mudah-mudahan seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita mau bahas tentang materi bagaimana cara melembutkan hati. Sebagaimana yang tertuang dalam pengumuman. Dan materi semacam ini cukup penting untuk dipahami oleh setiap muslim, karena hati yang lembut akan mudah ditembus hidayah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keberadaan hati yang keras. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah sama dengan orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam dengan baik? Fahuwa ala nurim min rabbih. Orang semacam ini berada di atas cahaya dari Allah. Artinya orang yang mendapatkan hidayah. Lalu Allah berikan celaan bagi mereka yang keras hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras min dzikrillah, sehingga dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, itulah manusia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang sulit menerima hidayah, Allah mengatakan summa qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Fahuwa kal hijarati au ashaddu qaswa. Lalu hati itu seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Padahal fisik manusia tidak lebih keras dibandingkan batu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut batin yang sulit ditembus hidayah itu layaknya batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu.
dan itu disampaikan dalam Al-Quran dalam konteks celaan. Maka orang yang punya hati yang keras, hati yang susah ditembus kebenaran, adalah manusia di antara daftar manusia yang tercela dalam Al-Quran. Nah, hati kita bisa berubah menjadi keras, sebagaimana bisa berubah menjadi lembut. Tergantung bagaimana cara kita pandai-pandai dalam mensuasanakan batin, sehingga batin ini lebih lunak untuk bisa menerima hidayah. Maka sesekali waktu kita perlu belajar tentang tarqiqul qulub. Tarqiqul qulub, metodologi dalam melembutkan hati. Sekali-sekali kita perlu memaksakan hati ini untuk menjadi hati yang lembut, gampang menerima hidayah, menjadi hati yang lunak, hati yang dia bisa menerima kebenaran dengan baik dan punya sikap yang baik kepada sesama. Baik. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa melembutkan hati? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa menjadi semakin lembut. Yang pertama adalah memperbanyak zikrullah. Di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah lah zat yang menurunkan ahsanal hadis, yang menurunkan ahsanal hadis, hadis yang paling baik. Yang dimaksud hadis di sini apa? Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Quran dengan hadis. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah Subhanahu wa taala menyebut mungkin kau akan bunuh diri disebabkan karena kedurhakaan mereka, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, ketika mereka tidak mau beriman dengan bihadzal hadis, dengan hadis ini. Maksudnya adalah bihadzal Quran. Allah menyebut Al-Quran dengan apa? Al-Hadith. Wa ahsanul hadithi kitabullah. Dan sebaik-baik al-hadith adalah kitabullah. Dalam ayat yang tadi kita sebut di surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah lah yang menurunkan hadis yang terbaik. Kitaban sebagai kitab, mutasyabihan mathani, yang mirip-mirip isinya. Mirip-mirip isinya kenapa Pak? Kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasihat dengan tema yang mirip. Cerita tentang Nabi Musa disebutkan beberapa kali, cerita tentang Nabi Isa juga disebutkan beberapa kali, tentang Nabi Ibrahim disebutkan beberapa kali, nasihat untuk takwa, untuk berbuat baik disebutkan berkali-kali. Itu disebut dengan mutasyabiha. Mathaniya, berulang-ulang. Sudah pernah disebut di surat Al-Baqarah, nanti di Ali Imran disebutkan lagi, di surat-surat yang lain disebutkan lagi. Sehingga Quran disifati oleh Allah dengan sifat apa? Mutasyabihan mathani. Quran itu banyak tema-tema yang mirip dan berulang disebutkan. Karena nasihat itu butuh untuk diulang. Nasihat itu butuh untuk disampaikan berkali-kali. Itu pun masih banyak pelanggaran. Apalagi kalau kita baca beberapa ayat yang teksnya sama tapi disebutkan berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali di surat Ar-Rahman? Banyak kali. Nah, itu contoh mathani. Allah Subhanahu wa taala menyebut satu teks yang sama namun dia berulang. Baik. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang membuat kulit orang-orang yang takut kepada Allah itu merinding. Sehingga bagi mereka yang paham isi Al-Quran, apalagi membicarakan tentang aneka hukuman yang besok akan terjadi di yaumil qiyamah, orang yang punya rasa takut kepada Allah kulitnya akan merinding
Kenapa Pak merinding? Karena takut dengan teks yang dibacakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, misalnya Pak, Bapak mendapatkan selebaran, isinya ultimatum dari tentara Israel. Jika Indonesia tidak menyerahkan Pulau Sumatera, maka akan dibumi hanguskan. Kira-kira merinding nggak Pak? Hah? Merinding. Begitu kita takut sama Israel Pak. Misalnya ya, kapalnya musuh sudah mendarat di mana yang paling dekat dari sini pantainya? Bengkulu. Kapal musuh sudah mendarat di Bengkulu. Tanknya sudah turun semuanya. Sementara Anda tidak punya senjata apapun. Lalu ada ultimatum, serahkan harta kalian. Kalau enggak, kita habisi kalian. Merinding enggak kita? Kalau yang takut dia akan merinding. Orang yang takut dia akan merinding. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan ancaman dalam Al-Qur'an disebabkan tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba. Tapi karena kita enggak paham, kita santai saja. Karena kita enggak paham, kita santai saja. Dan itu disebabkan karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah sebagaimana rasa takutnya para sahabat. Sebagian sahabat ketika mereka membaca ayat-ayat yang berisi ancaman itu sampai demam. Sakit. Saking takutnya. Orang kalau dalam kondisi ketakutan gimana Pak? Dia bisa demam, bisa sakit. Nabi Muhammad SAW pertama kali beliau ditemui oleh Jibril di mana? Di Gua Hira. Dirangkul oleh Jibril dari belakang. Lalu Jibril memerintahkan kepada beliau, Iqra, bacalah. Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Diulangi lagi, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Sampai akhirnya beliau turun dari Gua Hira. Gua Hira kan ada di atas ya. Beliau turun dalam kondisi apa Pak? Demam, menggigil. Panasnya kota Mekah, tapi Rasulullah SAW menggigil demam. Kok bisa Pak? Nabi sakit apa itu Pak? Saking takutnya Pak. Coba Bapak bayangin ya. Anda berada di puncak gunung, di situ ada gua, tidur di situ sendirian, tiba-tiba ada makhluk yang memeluk Anda dari belakang. Kira-kira gimana Pak? Hah? Merinding? Enggak mungkin merinding. Enggak mungkin, saya yakin orang sekarang merinding enggak mungkin. Pingsan. Kalau Bapak mengalami itu sendirian di kegelapan malam di puncak gunung mau teriak enggak bakalan ada yang mau dengar. Enggak bakalan bisa kedengaran. Tiba-tiba ada makhluk memeluk Anda dari belakang. Itu enggak cuman merinding. Pindah alam. Bisa jadi dia pingsan. Tapi kekuatan mental Nabi SAW beda dengan kita. Sehingga beliau tidak pingsan. Beliau tetap sehat. Tapi dalam posisi ketakutan, turun beliau. Masih bisa turun pulang. Bilang sama istrinya, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku. Karena beliau saking takutnya, itu sampai merinding. Allah memberikan gambaran. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan merinding kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian hati mereka akan menjadi lembut ila dzikrillah. Hati mereka akan menjadi lembut menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menegaskan di surat Ar-Ra'du, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah maka hati itu akan bisa menjadi lembut. Baik. Sekarang apa makna zikrullah? Makna zikrullah itu ada dua. Yang pertama, makna zikrullah adalah
menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Seperti Anda membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Sehingga orang zikrullah dengan membaca kalimat thayyibah nyambung antara lisan dan batin, itu akan membuat hati itu lebih lunak. Karena dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terasa lebih nyaman. Ini zikrullah yang pertama. Yang kedua, makna zikrullah adalah zikrun minallah, peringatan yang Allah turunkan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bukankah dengan zikrullah hati akan menjadi tenang? Maksudnya adalah dengan mempelajari peringatan Allah. Belajar ilmu agama di forum-forum kajian, di tempat ketika kita bisa belajar ilmu agama, maka saat seorang hamba dia zikrullah dengan cara dia belajar ilmu agama, hatinya akan menjadi lembut. Jadi makna zikrullah yang kedua ini apa? Mempelajari ilmu agama. Karena itu Anda bisa lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan Jumatan dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, kalau sudah datang waktunya Jumatan, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Allah menyebut Jumatan dengan kegiatan zikrullah. Padahal Bapak Ibu bisa lihat dalam kegiatan Jumatan isinya apa Pak? Baca Yasin atau baca tahlil? Ya? Apa isinya Jumatan? Yang disebut oleh Allah dengan zikrullah. Seorang khatib berkhutbah, jamaah ngapain? Mendengarkan. Itu disebut forum zikrullah. Maka seperti ini forum zikrullah. Kajian ilmiah, menyampaikan ilmu dari Al-Quran dan hadis, itu termasuk di antara bentuk zikrullah. Sehingga saat Anda datang kajian, Anda perlu merasa bahwasanya saya sekarang sedang zikrullah. Maka fokus dengan baik dalam rangka untuk menyimak, karena di situ peringatan-peringatan Allah disampaikan. Nah, di forum seperti inilah kita bisa melembutkan hati. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah janji beliau, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Isinya adalah membaca kitabullah dan saling mengkaji kitabullah. Apa janji Nabi SAW? Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka akan turun ketenangan dalam majlis itu. Saking tenangnya, adem, ayem, merem. Itulah pengaruh dari ketenangan. Makanya coba dilihat samping kanan kirinya, ada enggak yang merem? Nah, itu pengaruh dari apa? As-sakinah. Allah menurunkan ketenangan sehingga saking tenangnya sampai di mana orang enggak bisa tidur, dia bisa tidur. Di mana orang yang tidak bisa tidur, dia bisa tidur. Jumatan. Sehingga ketika Jumatan, Masya Allah, di rumah dia enggak bisa tidur, begitu Jumatan, di sini juga sama. Kayak gitu juga. Masya Allah. Baik. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, lalu mereka diliputi dengan rahmat. Pertanyaannya, apa manfaatnya orang mendapatkan sakinah? Kalau orang mendapatkan sakinah di majelis ilmu, apa manfaatnya? Sakinah yang didapatkan oleh seseorang akan membuat imannya bertambah. Orang yang punya as-sakinah, maka imannya akan bertambah. Allah Ta'ala berfirman
di surat Al-Fatah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hamba yang beriman agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah mereka punya. Jadi ada iman dalam hati, ketambahan as-sakinah, imannya tambah. Maka as-sakinah bisa menambah iman. Sehingga kalau kita ditanya, di mana kita bisa nambah iman, jamaah? Di mana kita bisa nambah iman? Di majelis ilmu. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau beliau ngajak kaum muslimin untuk belajar agama, kumpul di majelis ilmu, beliau mengatakan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga kalau kita di pasar terjadi banyak gesekan dengan orang, mungkin ada ketegangan, mungkin berantem, mungkin ini, nurunin iman. Saat kita berada di tempat rekreasi, kita di bandara, di stasiun, di tempat-tempat umum, ada banyak maksiat, iman turun. Datang ke masjid, ikut kajian, iman naik. Sehingga iman kita naik turun, yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman dan turun ketika orang itu taat sama setan. Maka sayangi iman dengan cara datang di majelis ilmu. Tapi nunggu ustadz datang belum tentu setahun sekali. Lu kan ada majelis ilmu yang tidak harus nunggu ustadz dari luar. Ada nggak kajian rutin di sini? Ada? Kajian rutin ada? Baik, sepekan berapa kali? Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Serame ini atau sesepi ini? Kadang rame, kadang biasa. Jadi kalau kajian rutin jumlahnya dengan ini berapa kalinya? Separohnya. Yang lain kemana itu? Bukankah dari jauh? Dari jauh. Separoh ini dari jauh. Kerja. Nah, alhamdulillah. Kita butuh seperti itu. Jadi kalau Bapak dalam posisi sedang kosong, gak ada kegiatan, untuk bisa ke masjid tidak sulit. Anda tidak harus menempuh perjalanan selama berjam-jam, kita datang dalam rangka ngecas iman. Karena iman bertambah dengan kita mendengarkan zikrullah. As-sakinah turun di situ. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi rahmat. Sehingga rahmat ada di majelis ini. Bagi mereka yang hatinya baik, maka terisi dengan rahmat. Apa fungsi rahmat? Orang yang punya rahmat, maka dia bisa bersikap lemah lembut dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Fabima rahmati minallah, disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, kau bisa bersikap lemah lembut dengan mereka. Sehingga modal rahmat akan membuat hati kita jadi lebih lembut. Maka orang bisa lebih kasih sayang dengan keluarganya, lebih mencintai istrinya, istri lebih mencintai suaminya, mencintai anaknya. Sudah enggak ada lagi teriak-teriak ketika di rumah. Karena rahmatnya sudah melekat dalam dirinya. Sehingga orang kalau berantem, suami istri Pak berantem Pak, ngomong dalam jarak 1 meter, teriak enggak Pak? Teriak. Kalau lagi berantem suami istri dalam jarak 1 meter, teriak enggak? Enggak usah teriak Pak. Itu orangnya 1 meter di depan Bapak. Bapak enggak usah teriak, sudah dengar dia. Tapi kenapa orang itu teriak? Karena rahmatnya
sedang hilang, sehingga emosinya yang naik. Makanya salah satu di antara cara membuat hati ini makin lunak, makin lembut, makin bisa menyayangi sesama, di antaranya adalah datang di majelis ilmu. Lalu rahmat itu Anda bawa pulang. Sehingga ada banyak sekali di antara ibu-ibu yang menyampaikan testimoni. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah suami saya ikut ngaji selama sekian tahun, sekarang jadi lemah lembut dengan keluarganya. Dulu suami saya itu galaknya luar biasa Pak Ustadz, tapi sekarang jadi baik hati sama istrinya Pak Ustadz. Sudah lembut sama istrinya. Cuman satu yang belum berubah. Apa? Pelitnya itu kok nggak hilang-hilang. Ya itu enggak tahu saya, itu mungkin bawaan lahir ya. Ada juga misalnya suami yang ngasih testimoni, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya lihat istri saya rajin kajian, bahkan dia lebih sregep kajian, lebih rajin kajian daripada saya. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang istri saya sudah berubah jadi Khadijah Pak Ustadz. Cuman 3 hari Pak Ustadz. Habis itu balik lagi jadi Juminten. Masya Allah. Itulah pengaruh dari apa? Majelis ilmu. Dan testimoni itu banyak. Sehingga ada beberapa dari ibu-ibu yang sudah kenal sunnah duluan, dia pingin suaminya bisa bergabung dalam kajian. Karena ternyata sifat galak tadi ya, sifat kasar kepada sesama itu sedikit demi sedikit bisa hilang dengan orang dekat dengan majelis ilmu. Sombong bisa turun karena dia lekat dengan ilmu. Sifat congkak bisa hilang ketika dia dekat dengan ilmu. Dari mana sumber kesombongan? Siapa pemimpin sombong? Iblis. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, aba wastakbar. Iblis itu gak mau sujud menjalankan perintah Allah, dan dia bersikap sombong, sehingga dia ra'sul mustakbirin, pemimpin orang-orang yang sombong. Maka orang yang sombong itu di belakangnya iblis. Baik, maka jamaah, mudah-mudahan nanti dengan aneka kajian yang kita ikuti, terutama mohon maaf ya, yang kajian rutin itu penting Pak. Yang tablik akbar, Anda ngandalin tablik akbar belum tentu setahun sekali. Di Tanjung Enim tablik akbar berapa tahun sekali? 2 kali setahun. Mendatangkan Ustadz A, mendatangkan Ustadz B dari luar. Tapi kan lama. Kalau cuma ngandalin itu, padahal kita butuh intensitas yang lebih, maka mungkin kualitas rahmatnya tidak sebanyak kalau Bapak hadir di majelis ilmu yang sifatnya rutin. Dulu waktu saya belum menikah, saya jarang hadir di tablik akbar. Ada kajian rutin dan ada tablik akbar, waktunya bersamaan, saya ikut kajian rutin. Karena rutin itu taksili, nah, istilahnya taksili. Taksili itu belajar dari dasar, lalu dia sistematis. Habis ini. Kalau tablik akbar, tematik kan? Satu tema belum selesai, ganti tema yang lain. Belum selesai juga, ganti tema yang lain. Belum tentu selesai. Tapi kalau kajian rutin sampai selesai. Sehingga kalau pengen serius belajar, betul-betul pengen paham utuh, hadiri kajian rutin. Baik, maka besok tablik akbar sepi ya. Kajian rutinnya yang ramai. Nah, lanjut sekarang. Baik, dengan menghadiri majelis ilmu, berbanyak zikrullah, hati seorang hamba akan bisa lebih lunak. Selanjutnya yang kedua, orang bisa melembutkan batin, di antaranya adalah dengan banyak mengingat kematian. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, "Aktsiru hadimil ladzat, aktsiru dzikra hadimil ladzat."
perbanyaklah untuk mengingat pemusnah kelezatan. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Qulna ya Rasulullah wa ma hadimul ladzat. Kami bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan penghancur kelezatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-maut, itu adalah kematian. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan semua hamba, itulah kematian. Maksudnya gimana? Orang kalau ingat mati, dia akan tidak membayangkan aneka kenikmatan dunia berlebihan. Tapi dalam pikirannya fokus, bekal apa yang sudah aku siapkan untuk menghadap Allah pasca kematian. Nah, itu akan membuat hati seorang hamba lebih lembut, lebih mudah untuk dikendalikan, lebih mudah untuk diajak melakukan ketaatan, karena dia mengingat kematian. Sehingga ketika seorang hamba dia sedang punya masalah apapun itu, masalah keluarga, lagi berantem dengan suaminya atau lagi berantem dengan istrinya, lalu dia ingat mati, maka dia tidak akan berani untuk melebihi menuntut apa yang bukan haknya. Karena dia tahu sebentar lagi saya mau mati. Ngapain saya harus menuntut yang bukan hak saya? Dan itu bisa membuat dirinya dituntut di akhirat. Maka timbullah keinginan untuk mengalah. Timbullah keinginan untuk mengalah. Begitu dia berantem, muncul keinginan untuk mengalah. Sudahlah, sudah, saya lepas saja, saya ngalah. Saya tidak perlu untuk menuntut yang lebih. Timbul keinginan untuk mengalah. Makanya biasanya Pak, saat berantem suami istri, yang lebih sering ingat mati yang mana Pak? Hah? Suami atau istri? Jadi suami itu kalah atau mengalah? Kalah. Yang benar. Nah, Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Pak John. Masya Allah. Pak John kalau berantem kalah atau mengalah? Mengalah. Masya Allah. Jadi ini pesan untuk istrinya ya. Bukannya Pak John itu orang yang tidak jantan, tapi Pak John lebih pilih mengalah. Karena beliau tahu bagaimana konsekuensi nanti di akhirat. Baik. Ada seorang ulama namanya Atha As-Salimi. Beliau pernah berdoa kepada Allah. Di saat punya kesulitan masalah hidup, beliau berdoa kepada Allah. Allahumma arham ghurbati fid dunya, warham masri'i indal maut, warham qiyami baina yadayk. Ya Allah, rahmatilah keterasinganku ketika di dunia. Rahmatilah saat wafatku, dan rahmatilah ketika aku berdiri di hadapanmu. Jadi seorang hamba saat dia ingat mati, dia tidak akan nuntut berlebihan dalam urusan dunia. Misalnya berantem dengan temannya, berantem dengan tetangganya. Ingat, kau bakal mati. Kalau kau mengambil apa yang bukan hakmu, nanti kau dituntut di akhirat. Turun itu semangatnya. Turun semangatnya. Sehingga dia tidak milih untuk berantem, lebih mending ngalah. Ada satu janji Nabi SAW, boleh Bapak tulis. Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan sengketa dan perdebatan walaupun dia di posisi yang benar. Aku jamin dapat rumah di tengah surga bagi siapa yang siap meninggalkan sengketa dan perdebatan walaupun dia di posisi yang benar. Baik.
Nah, ketika orang sering ingat mati, maka dia tidak akan bangga dengan dunianya. Walaupun dia punya harta yang melimpah, walaupun dia punya jabatan, punya aneka kenikmatan, saat dia ingat mati, dia tahu ini semuanya nggak ada gunanya. Toh nanti akan saya tinggal semuanya. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man aktsara dzikral maut qalla farahuhu wa qalla hasaduhu." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, siapa yang sering mengingat mati, maka dia tidak akan bangga dengan dunia dan tidak akan punya rasa hasad kepada orang lain. Tidak akan punya rasa hasad kepada orang lain. Jadi jangankan punya hasad. Begitu dia ingat mati, dalam pikiran dia, ngapain saya ngejar itu? Kalaupun saya dapat akan saya tinggalkan. Apalagi ngapain saya harus hasad sama dia? Toh nanti saya akan berpisah dengannya. Maka jamaah, dengan ingat mati, orang itu tidak akan bernafsu untuk memiliki apa yang tidak dia punya. Dia tidak akan bernafsu untuk memiliki apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya. Karena bagi dia sebentar lagi dia akan tinggalkan semuanya. Ada satu peringatan yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta, ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, kau boleh hidup sesukamu, tapi ingat, yang pasti kau bakal mati. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta, fa innaka mufariquhu. Hai Muhammad, kau boleh cintai siapapun, tapi yang jelas kau akan meninggalkannya. Sehingga tidak ada pertemuan abadi ketika di dunia. Siapapun mencintai yang lain, pasti dia akan berpisah dengannya. Nah, maka kalau misalnya ada perasaan hasad yang muncul dari diri kita, perasaan di mana kita ingin mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang lain, tanamkan prinsip seperti ini. Ngapain saya harus mengejar-ngejar itu? Kalaupun saya dapat, pasti saya akan meninggalkannya. Selanjutnya, di antara yang bisa melembutkan hati adalah menjenguk orang sakit. Jadi apa manfaat yang didapatkan oleh seseorang ketika dia menjenguk orang sakit? Saat Bapak Ibu menjenguk orang sakit, yang mendapatkan manfaat tidak hanya si sakit. Yang menjenguk orang yang sehat, yang menjenguk orang sakit ini juga dapat manfaat. Terutama ketika sakit itu sakit yang parah. Misalnya Anda datang ke poli jantung. Ini beberapa orang yang sakit jantung, penuh dengan selang, badannya penuh dengan kabel-kabel. Atau Anda misalnya datang ke poli hemodialisa. Ini orang sedang cuci darah. Darahnya dikeluarkan, dimasukkan lagi. Tembok yang ada di rumah sakit berwarna merah. Karena melihat ada situasi orang yang cuci darah. Atau Anda datang misalnya ke poli-poli yang lain, di situ Anda bisa melihat bagaimana orang yang kesehatannya sedang dicabut oleh Allah. Dan kesehatan itu mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali orang yang sakit. Karena itu, orang yang menjenguk orang sakit akan menimbulkan rasa syukur. Sehingga dia merasa Allah telah memberikan banyak karunia kepadanya. Walaupun di rumah dia nggak punya apa-apa. Tapi ketika dia punya kesehatan, lalu dia datang menjenguk orang sakit, dia akan merasa alhamdulillah Allah kasih anugerah saya sehat. Baik, coba pilih mana Pak? Kalau Bapak dikasih pilihan ya, Bapak pilih mana?
kaya sakit-sakitan, miskin sehat walafiat. Pilih mana? Kaya tapi sakit-sakitan, A. Kaya sakit-sakitan, B. Miskin sehat walafiat, C. Meninggal dunia. Pilih B. Miskin gak apa-apa, yang penting sehat. Masya Allah. Betul Pak? Bapak milih mana? Nggak ada pilihan itu. Dalam pikiran orang, harta itu dianggap membahagiakan. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah orang punya kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Lalu kata beliau, wasihhatu lil mu'min khairun minal ghina. Dan sehat bagi mukmin itu lebih baik daripada kaya. Orang yang sakit itu banyak kesempatan yang hilang. Dia nggak bisa ibadah dengan baik. Dia kehilangan kesempatan untuk ke masjid, untuk melakukan aneka ketaatan. Tapi kalau orang sehat, bisa beribadah A, bisa beribadah B, bisa beribadah C. Karena apa? Sehat. Baik. Walaupun semuanya adalah ujian dari Allah, kalaupun kita sakit, kita sedang punya ibadah berupa sabar. Tinggal selanjutnya, apakah kamu mau bertahan untuk sabar, ataukah kemudian kau banyak mengeluh dan kemudian gak terima dengan takdir yang Allah tetapkan. Mukmin akan selalu dalam kondisi baik, sehingga baik ketika dia sedang mendapatkan nikmat maupun dapat musibah, selalu dalam ketaatan. Baik. Rabi bin Abi Rashid suatu ketika pernah melihat ada orang yang sedang dapat ujian. Rabi melihat orang ini betapa miskinnya dan dia sedang sakit-sakitan. Maka sang Rabi duduk, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu beliau nangis. Tiba-tiba ketika melihat ada orang yang sedang mendapatkan ujian hidup, Rabi bin Abi Rashid ini duduk, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah sambil menangis. Ada orang yang tanya, ma yubkik, kamu ngapain nangis? Qala, kata Rabi, dzakartu ahlal jannah wa ahlan nar. Aku teringat suasana penduduk surga dan suasana penduduk neraka. Orang yang sehat walafiat, dia diberi oleh Allah banyak fasilitas hidup, mungkin seperti itulah ahlul jannah besok ketika di surga. Sedangkan orang yang sedang dalam kondisi sakit-sakitan, hidupnya miskin, dihukum oleh Allah, mungkin seperti ini kondisi penduduk neraka. Sehingga jemaah, manusia ketika dia sedang melihat orang yang sakit akan muncul perasaan bersyukur kepada Allah, dan itu bisa melembutkan hati seorang hamba. Baik, berikutnya yang keempat. Yang keempat, untuk bisa melembutkan hati adalah melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kalau dulu mungkin kita sulit menemukan. Sekarang walhamdulillah di videonya banyak. Jika ada orang yang mati dalam posisi tertentu terekam oleh video. Dia mati saat ada rekaman video. Masya Allah, Bapak bisa lihat. Ini ada orang lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba mati. Ada orang lagi teriak-teriak, tiba-tiba dia mati. Ada orang yang sedang baca Quran, tiba-tiba mati. Ada yang sedang khutbah, tiba-tiba jatuh tersungkur mati. Dan beragam manusia, dia mati yang terekam. Lagi main bola, mati. Lagi berbuat A, mati. Kira-kira Bapak, kalau Bapak melihat seperti itu, yang terjadi gimana Pak? Ya?
biasa saja ya, cuman tontonan biasa saja. Karena hati kita ini keras, Pak. Jadi kerasnya hati itu sesuatu yang seharusnya membuat kita lembut hatinya, seharusnya membuat kita terpengaruh, tapi kita nggak terpengaruh. Saya bacakan cerita yang dialami oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah mengunjungi orang yang sedang sakit, dan ketika itu orang ini sedang mengalami sakaratul maut. Fanadhara ila qurbihi wa shiddati ma nazala bihi. Maka Hasan Al-Basri melihat betapa sakitnya orang yang mau mati itu. Betapa sakitnya orang yang mau mati itu. Faraja ila ahlihi bighairi al-launi alladhi kharaja bihi min indihim. Lalu pulanglah Hasan Al-Basri dengan roman muka yang berbeda, tidak seperti ketika dia berangkat. Disuguhi makanan oleh keluarganya. At-ta'am yarhamukallah. Silakan, ini sudah siap makanannya. Sampai Hasan Al-Basri enggak doyan makan. Gara-gara melihat apa? Orang yang tadi sakaratul maut. Sehingga beliau mengatakan, ya ahla alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fa wallahi laqad ra'aitu musri'a laqad ra'aitu musra'an la azalu a'malu lahu hatta alqa. Silahkan kamu makan. Aku tadi lihat orang sakaratul maut. Dan apapun yang aku lakukan pasti akan menemuinya. Sehingga kita semua akan ketemu dengan penghancur kelezatan itu, yang membuat manusia sampai tidak bisa merasakan kenikmatan apapun walaupun dia sedang dihidangkan makanan di hadapannya. Baik. Coba Bapak ya. Saat kondisi apa Pak orang enggak doyan makan, Pak? Dia sakit, apalagi terlalu sedih, pikiran pening, sedang marah, sedang emosi yang tidak stabil membuat orang jadi nggak doyan makan. Maka seorang muslim ketika emosinya tidak stabil karena pengaruh takut kepada Allah, itu bisa sampai nggak doyan makan. Sehingga orang yang berpuasa akan tidak terasa lapar. Salah satu faktornya adalah saat dia sangat takut kepada Allah. Masya Allah. Oleh karena itu jamaah, pada saat kita sedang menyaksikan orang-orang yang sedang mendapatkan musibah, apalagi dalam posisi ketika mereka sedang sakaratul maut, jadikan itu sebagai mau'izah, pelajaran yang bisa Anda ambil. Selanjutnya, di antara yang bisa melembutkan hati adalah memandikan jenazah. Menghadiri jenazah, mensolati jenazah, melihat mayit yang dibungkus, termasuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Melihat bagaimana jasad itu dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu dia dikubur, kemudian ditinggal oleh semua orang yang mengiringinya. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Muzani. Beliau mengatakan, ta'anaitu ghaslal mauta. Ta'anaitu ghaslal mauta. Aku memaksakan diri untuk memandikan jenazah. Liyuriqqa qalbi, agar hatiku bisa menjadi lebih lembut. Fasara li adatan, sampai akhirnya jadi kebiasaanku. Al-Muzani ini siapa sih Pak? Al-Muzani, jika yang dimaksud Al-Muzani di sini adalah muridnya Imam Syafi'i, beliau adalah ulama Mesir yang mendapatkan banyak riwayat dari Imam Syafi'i berkaitan dengan fikih-fikihnya Imam Syafi'i. Demikian pula ketika orang itu menangis karena takut kepada Allah, itu akan membuat orang jadi lebih lembut hatinya. Sebagaimana seorang ulama menyampaikan kajian
sebelum dia menyampaikan kajian, pesan dulu sama murid-muridnya. A'iruni dumu'akum. Tolong nanti persiapkan tangisan kalian di hadapanku. Persiapkan tangisan kalian di hadapanku. Ini pernah disampaikan oleh Umar bin Dzar. Umar ibnu Dzar, beliau sebelum kajian pesan sama jamaah, tolong nanti yang bisa nangis silahkan nangis. Kata Asy-Sya'bi, salah satu di antara anggota majelis di tempat itu, beliau mengatakan, "A'artumuhu dumu'akum." Kalian telah meminjamkan tangisan kalian kepada dia, sehingga gantian malah gurunya yang nangis. Setelah dia melihat banyak murid-muridnya yang nangis, akhirnya sang guru jadi ikut-ikutan nangis, majelis diakhiri karena gurunya nangis. Masya Allah. Nah, suasana seperti ini jamaah untuk saat ini memang langka. Makanya betul apa yang pernah dikatakan oleh Hudzaifah, pertama kali yang Allah cabut dari manusia adalah khusyuk. Sehingga walaupun kita misalnya membahas sesuatu yang menakutkan sekalipun, kadang kita tidak terasa untuk bisa khusyuk. Padahal majelis seperti ini di masa silam bisa membuat orang jadi lebih khusyuk. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kita sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 7. Mereka enggak kerja. Hari ini pas yang datang libur. Baik, mungkin di sisa waktu kita kembalikan kepada jamaah. Alhamdulillah, untuk sesi pertama sudah kita terangkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di kehidupan. Dan untuk sesi yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan ditulis di salin kertas. Langsung boleh. Kalau yang langsung silakan. Tunjukkan Pak yang mau bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita kan sering pada saat hadir di majelis ilmu ataupun dalam kajian-kajian, hati kita kan terasa tenang sebesar. Dan ketika kita keluar gitu di rumah, itu tuh karena itu sulit didapatkan sebesar. Terkadang malah maksiat kan seperti itu sering lebih dominan seperti itu. Apakah itu termasuk budaya ataupun yang mungkin itu termasuk yang tidak bermanfaat dalam diri kita atau seperti apa? Itu kan sering terjadi pada diri kita. Bagaimana agar bisa mengurangi hati ikhlas itu? Ini saja. Baik. Apa yang beliau sampaikan ini pernah terjadi pada para sahabat. Sampai sahabat Handhalah pernah datang menghadap Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku berada di hadapan Anda, itu seperti surga dan neraka ada di tempatku. Seolah-olah surga dan neraka itu ada di depanku. Sehingga bisa sangat takut, bisa sangat bertakwa kepada Allah. Begitu pulang ke rumah, ketemu anak istri, kemudian datang ke pasar untuk berdagang, lupa semuanya." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Sa'atan. Memang terkadang seperti itu. Ada waktunya orang sangat takut kepada Allah,
Di kesempatan yang lain dia lupa kepada Allah. Tergantung situasi yang dialami. Makanya naik turunnya iman para sahabat. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu punya syirrah itu apa? Rajin ketika beramal. Jadi pas amal semangatnya naik. Dan setiap kondisi semangat naik, ada situasi semangat turun. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnah. Siapa yang kalau lagi fatrah, lagi futur, lagi turun, dia tetap berpegang sunnah, maka dia akan berbahagia, dia akan beruntung. Kapan itu terjadi? Ketika seorang muslim, walaupun dia lagi turun, tapi dia tidak sampai meninggalkan bagian yang wajib. Dia tidak sampai meninggalkan kewajiban, sehingga tetap datang ke masjid. Kok jarang kajian? Iya, lagi futur. Ya? Walaupun dia lagi futur, tapi tetap datang ke masjid. Kok sekarang jarang kelihatan untuk ini, untuk itu? Lagi futur, tapi dia tetap datang jamaah. Dia tetap melakukan kewajiban sebagai muslim. Maka futur kalau tetap berpegang sunnah, selamat orangnya. Karena kalau lagi turun tapi dibiarkan, bablas, itu bisa bahaya. Sampai kadang ada yang berubah agama gara-gara futurnya kebablasan. Sampai pindah agama gara-gara ketika dia futur, dia terlalu berlebihan. Makanya kalaupun futur, silahkan, tapi jangan sampai berlebihan. Itu manusiawi. Sebab kita kalau grafiknya itu naik terus gini Pak, gak pernah turun, naik gini, disalami sama malaikat. Betul, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian terus seperti ini, la safahatkumul malaika, kau akan disalami oleh malaikat. Sehingga kadang grafik orang itu naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Namun sang hamba bertobat saat dia berbuat salah, dan dia punya amalan tobat ketika dia berdosa. Wallahu a'lam. Oleh karena itu yang penting adalah pertahankan amalan-amalan wajib, kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib, yang ini tidak boleh Anda tinggalkan walaupun sedang futur. Nah, fadhil dibacakan. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya ini baru ikut ngaji sunnah. Sebelumnya banyak melakukan dosa baik kecil maupun besar, termasuk dosa syirik. Pertanyaannya, apakah masih ada ampunan dari Allah untuk saya? Apakah ada ampunan untuk saya yang dulu sempat melakukan perbuatan dosa baik besar maupun kecil, bahkan dosa syirik? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya, dan itu batasnya sampai mendekati kematian, atau batasnya sampai matahari terbit dari barat. Semuanya punya peluang yang sama ketika dia berbuat dosa untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Barangkali masa silam Anda tidak lebih gelap dibandingkan masa silam para sahabat. Saya punya masa silam, Bapak Ibu punya masa silam, orang-orang soleh ada yang punya masa silam yang gelap, seperti para sahabat, masa silamnya gelap gulita. Ada yang pernah sujud kepada berhala, ada yang minum khamr, ada yang berzina, bahkan ada yang sangat membenci Nabi SAW, bahkan sampai mau membunuh Nabi SAW. Tapi begitu mereka masuk Islam, mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala balik keadaannya. Yang dulu jadi orang bejat, sekarang jadi orang yang taat. Yang dulu ahli maksiat, sekarang jadi ahli taat. Pahlawan-pahlawan dalam agama ini. Oleh karena itu, Anda bisa perhatikan, orang soleh yang dulu berawal dari kondisi yang maksiat,
Mereka saat berubah banyak menjadi orang baik yang bahkan berjasa bagi kaum muslimin. Mantan pendeta misalnya, kemudian dia berjasa bagi kaum muslimin dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillah Allah kasih hidayah kita sebelum ajal datang. Allah berikan kita hidayah untuk mau belajar sunnah, mau hadir di majelis ilmu, mau hadir di forum-forum kajian. Semoga Allah tambahkan hidayah dan membuat kita semakin meningkat imannya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Siapa yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, maka dia seperti tidak punya dosa itu. Sehingga kalau Anda taubat dari syirik, dosa syiriknya hilang. Anda bertobat dari dosa A, maka dosa A itu hilang jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati seorang yang terlalu keras hatinya, yang terkadang kita nasihati malah tambah marah dan malah sering berpikir suudonnya daripada husnudon, dan sering tidak bisa mengontrol marahnya. Apakah perlu diruqyah? Sedangkan jika tahu akan diruqyah pasti tidak mau. Ya. Salah satu di antara faktor orang itu keras ketika diberi nasihat adalah sombong. Sombong itu kata Nabi SAW bentuknya ada dua. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Iblis itu meremehkan Adam. Makanya saat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa kau enggak mau sujud ketika aku perintahkan?" Apa kata iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Maka saat dia merasa lebih tinggi, lebih baik, lebih unggul, dia akan meremehkan. Ketika meremehkan yang lain itu, apa yang terjadi? Yang datang dari orang ini akan ditolak. Kebenaran yang datang dari orang yang diremehkan ini akan ditolak karena diremehkan. Makanya mungkin ya, jika Anda menasihati langsung, sementara orang itu meremehkan Anda, mau nasihat seberapapun sulit untuk diterima. Mau nasihat seberapapun sulit untuk diterima. Terus solusinya gimana, Pak? Coba ajak dia untuk datang ke majelis kajian. Saat dia hadir di majelis ilmu, dia datang di majelis kajian, dia mungkin menghormati sang ustaz, atau dia menghargai yang bicara. Nah, mudah-mudahan nanti bisa memberikan pengaruh bagi hatinya. Tapi Pak, dia nggak mau Pak diajak ngaji Pak. Nah, kalaupun nggak mau diajak ngaji, Jumatan dia datang enggak? Datang Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kalau gitu pesan sama Ustaz yang menyampaikan khutbah. Pak Ustaz, saya punya masalah. Teman saya ini nggak mau diajak kajian, tapi Jumatan mau datang. Tolong Pak Ustaz kasih nasihat yang temanya seperti ini. Jadi pesan tema untuk disampaikan saat itu. Baik. Langsung sang Ustaz menyampaikan tema itu. Ya. Ternyata teman Anda ngantuk. Oh, sama saja. Oh, dia juga merem. Dan banyak orang yang dia menutup hatinya dari nasihat sehingga sulit nasihat itu masuk ke dalam batinnya karena dia tinggal tidur, tidak fokus, ngantuk dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bolehkah membuat sumur bor untuk pribadi di luar pagar batas tanah kita? Ini mau ngebor minyak. Coba aturannya kayak gini ya. Seseorang ketika dia punya tanah,
maka dia memiliki semua yang ada di bawahnya dan semua yang ada di atasnya. Sehingga misalnya bapak beli tanah sekian ya, tetangga bapak tanahnya sebelahnya, dia bangun gedung tinggi, setelah itu daknya nyambung ke sini, nutupi atasnya tanah bapak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Tapi kan nggak nyentuh genteng bapak ada jauh di bawah. Ini buat gedung misalnya 5 lantai, baru di lantai yang kelima daknya miring ke samping. Wah, sehingga dia buat dak luas sekali di sekitarnya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dia melebihi batas tanah. Tapi kan di atas. Yang punya tanah, dia punya apapun yang ada di bawahnya dan yang ada di atasnya. Apa dalilnya, Pak? Kamu ngomong kayak gitu, apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, Man ghasaba ardan shibra, barang siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal, tuwiqa alaihi bisab'ina aradin, maka akan dikalungkan kepadanya sebanyak 7 lapis bumi dari tanah yang dia ambil. Jadi kalau ngambil sejengkal gitu, 7 lapis dari sejengkal ini akan dikalungkan kepadanya besok di hari kiamat. Kuat nggak lehernya, Pak? Kuat nggak lehernya nanggung segitu? Nah, oleh karena itu, kalau kita mau membuat sumur bor untuk pribadi, maka seharusnya berada di mana? Di tanah pribadi, bukan di luar tanah pribadi. Tapi Pak, tanahku sudah habis, berarti beli tanah yang lain. Atau kalau tidak, Bapak bisa minta izin tanah tetangga. Saya mau ngebor tapi di tanahmu, nanti tak sewa, saya bayar. Atau misalnya beli 1 meter persegi, ngebor di situ, tanah tetangga. Nah, kalau tetangganya bersedia, alhamdulillah, sehingga nanti pompanya masuk ke tandon rumah Bapak, tapi sumurnya ada di tempat tanah tetangga. Kalau yang punya tanah ridho, silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian sedang ingin bertanya, kenapa pada saat sebelum menikah dahulu rajin sholat, rajin kajian, tetapi setelah menikah sifat rajin itu menjadi malas, menjadi hilang? Tolong sarannya, kita nasihatkan. Sebelum menikah rajin sholat, rajin kajian. Setelah menikah jadi malas. Apa mau kembali seperti yang dulu? Pernikahannya dibubarkan? Masya Allah. Baik. Tayyib. Mungkin ada kesibukan pengganti, sehingga dulu ketika masih belum nikah, masih jomblo, Anda bisa bebas untuk sholat, rajin ibadah. Begitu sudah nikah, kesibukannya ganti. Kalaupun dia lelaki, kesibukan dia harus lebih kerja, banyak kerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan istrinya. Kalau dia perempuan, mungkin ada tambahan kesibukan. Sekarang harus ngerawat suami, rajin ngajak ngobrol suami, atau misalnya jadi sering masak untuk menyediakan makanan di rumah dan seterusnya. Jadi barangkali bentuknya bukan ketaatan yang bentuknya ibadah mahdhah seperti sholat dan seterusnya, tapi ini ada ketaatan pengganti, yaitu taat kepada suami. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti tetap dapat pahala penggantinya sehingga tidak hilang semuanya. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan hukum menangis saat sholat. Misal saat sholat subuh membaca sholat al-fajr, ada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menangis. Mohon dijelaskan agar bisa khusyuk saat sholatnya. Menangis ketika sholat karena merenungkan isi dari sholat, hal yang bagus. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika sholat beliau sering
menangis. Sampai sahabat itu ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi qalbihi azizun ka azizil mirjal. Terasa di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gemuruh. Seperti ada gemuruh. Seperti gemuruhnya azizil mirjal, seperti gemuruhnya panci yang dipakai untuk masak air, terus airnya mendidih. Gimana ya Pak? Itu kan? Seperti itu yang dirasakan sahabat ketika mereka menyaksikan qiyamul lail yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gemuruhnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Karena itu kalau Anda nangis disebabkan karena Anda merenungkan isi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Anda baca, ini hal yang baik ketika salat. Wallahu a'lam. Kayaknya sudah mulai enggak betah ini jamaah. Sudah sering lihat jam berkali-kali. Kapan ini selesai ya? Piring udah ditata belum? Udah. Itu isyarat apa itu? Isyarat? Ada sarapan setelah ini? Baik, mau kajian atau sarapan? Nah, melembutkan hati dulu. Baik, silakan. Silakan Pak, ada yang mau bertanya secara langsung. Ini beliau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaksa Allah. Memaksa diri sendiri atau memaksa Allah? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukum nadar? Apakah nadar itu termasuk memaksa Allah? Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Yang lebih tepat memaksa dirinya sendiri ya. Jadi ceritanya begini Pak. Ada orang pengen punya hajat tertentu. Lama sekali dia berdoa, memohon kepada Allah agar hajat itu dikabulkan. Misalnya pengen punya anak, atau pengen sukses ketika usaha, atau sukses ketika berkarir. Lalu dia banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar diberi keberhasilan. Tapi nggak kunjung datang. Nah dalam pikiran dia begini, coba saya nadari, barangkali dengan nadar nanti Allah akan kabulkan harapan saya. Nah akhirnya dia nadar, saya bernadar jika Allah mewujudkan apa yang saya harapkan, maka saya akan sedekah sekian, saya akan puasa, saya akan beramal A, beramal B. Begitu? Misalnya pengen anak, jika Allah kasih saya anak, saya akan sedekah sebanyak 100 juta. Dan dia ngomong seperti itu. Nah, Nabi SAW kemudian mengingatkan, innahu la yaruddul qadar wa innama yustakhraju lahu minal bakhil. Nadar itu tidak bisa mengubah takdir. Nadar itu tidak bisa mengubah takdir. Artinya begini, jangan sampai kau punya keyakinan bahwa dengan nadar itu harapanmu cepat terkabul. Ini salah. Karena nadar tidak bisa mengubah takdir. Namun kata beliau, nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Maksudnya gimana Pak? Orang ketika dia punya sifat bakhil, mau keluar duitnya berat. Maka saat dia nadar, terpaksa dia harus keluarkan uang karena diwujudkan harapannya. Terpaksa, wah. Sekarang misalnya orang sakit ya, sakit kemudian dia bernadar, kalau saya sembuh
saya bernadar akan menyembelih kambing. Akhirnya ketika dia disembuhkan oleh Allah, dia kepikiran, oh iya saya sudah pernah ngomong nadar untuk nyembelih kambing. Terpaksa dia harus mengeluarkan uang demi bisa mewujudkan nadarnya. Maka dia terpaksa beramal karena nadar. Itulah yang dimaksud nadar itu memaksa. Tapi memaksa diri sendiri bukan memaksa Allah. Wallahu a'lam. Saya bertanya untuk agar bisa move on apabila kita berselisih atau bersengketa dengan saudara kita dan kita merasa terzalimi, sedangkan saudara kita sudah biasa-biasa saja dan tidak menganggap masalah, tapi hati kita masih terasa berat untuk memaafkan. Mohon kiat-kiatnya, Ustaz. Menjaga silaturahmi itu wajib ya. Oleh karena itu mutus hukumnya dosa besar. Dan ketika saudara Anda sudah merasa nyaman, tidak ada masalah dengan Anda, tapi Anda merasa sakit hati, belum bisa memaafkan 100%, coba sampaikan kepada yang bersangkutan, saya belum bisa memaafkan. Enaknya gimana ini? Datang ke saudara Anda, kamu dulu itu menyakiti saya kayak gini dan sekarang saya itu masih terasa berat sekali untuk memaafkan. Ini enaknya gimana kira-kira? Kamu mungkin sudah menganggap biasa. Bapak ngomong kayak gitu, tegang lagi. Akan terjadi permusuhan lagi. Baik. Lalu gimana Pak caranya? Saya ingin memaafkan tapi saya masih terasa berat. Bayangkan begini. Bapak punya dosa enggak? Punya. Pengen enggak dosanya diampuni oleh Allah? Ya pingin. Maka maafkan orang lain sebagaimana kamu ingin dimaafkan oleh Allah. Dan ini peringatan yang pernah disampaikan oleh Allah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Dan janganlah orang yang punya kelonggaran harta. Ini di surat An-Nur ayat 22. Jadi ceritanya begini. Saat Abu Bakar itu hijrah, ada sepupunya Abu Bakar yang bernama Mistah bin Utsatsa. Ya? Siapa namanya? Mistah bin Utsatsa. Mistah ini orang miskin. Lalu oleh Abu Bakar, Mistah ini dicukupi kebutuhannya. Nafkahnya, kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh siapa? Abu Bakar. Nah, ketika terjadi peristiwa tuduhan Aisyah, tuduhan kepada Aisyah, dituduh zina, Mistah ikut-ikutan nuduh Aisyah. Abu Bakar kemudian emosi, lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Maka Allah kasih peringatan kepada Abu Bakar. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Janganlah orang yang punya kelonggaran harta dia bersumpah untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya yang dia miskin dan dia muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memaafkan dan melupakan kesalahan dia di masa silam. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Sebagaimana kamu ingin dosamu diampuni, maka maafkan orang lain. Nah, sehingga jamaah, Abu Bakar walaupun Abu Bakar ya, yang kesalahan Mistah ini berat, menuduh putrinya Aisyah radhiyallahu anha berzina. Tapi Abu Bakar tetap diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan Mistah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penekanan, kalau kamu ingin dimaafkan, maka maafkanlah kesalahan orang lain. Wallahu alam. Baik, cukup ini aja ya. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Oh, satu lagi. Dilanjutkan giliran Ustaz yang bertanya ke jamaah. Nah,
Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Afan, izin bertanya. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullah. hukumnya membeli tanah yang awalnya untuk jalan, tetapi setelah ada bangunan rumah, jalan tersebut buntu dan panjang jalan tersebut 20 meter, lebar 1,5 meter dan tidak terpakai sama sekali, dan dibelinya kepada kerabat tuan tanah karena tuan tanahnya sudah meninggal dan disetujui tetangga. Sudah diwakafkan belum? Tadinya jalan gitu. Ya, dia beli tanah mau dipakai jalan, tapi di sana ada bangunan sehingga jalan itu buntu. Nah sekarang kan kita bingung nih, jalan ini gimana ini? Sudah terlanjur diwakafkan tapi dibuntu sama orang. Kalau sudah diwakafkan, Anda nggak bisa tarik lagi, sehingga biarkan utuh seperti itu. Tapi kalau belum diwakafkan, belum ngomong saya wakafkan jalan ini, atau belum menyampaikan dan menyatakan kepada warga ini untuk jalan, maka masih boleh Anda pakai. Sehingga sifatnya baru rencana. Kemarin saya beli, rencananya mau saya wakafkan. Apalagi kalau sudah tersertifikat, sehingga di sertifikat tertulis jalan. Nah, kalau sudah kayak gitu, Anda nggak bisa kemudian apa? Mengambil kembali karena sudah diwakafkan. Kata kuncinya, kalau sudah diwakafkan dengan cara disertifikatkan satu, atau dinyatakan kepada warga atau kepala lingkungan seperti RT, RW, Pak Lurah, Pak Dukuh, ini sudah saya jadikan jalan, maka tidak bisa diambil kembali walaupun tidak berfungsi. Sehingga ya tetap dibuat kosong seperti itu. Anda boleh pakai untuk parkir, Anda boleh pakai untuk tempat-tempat yang sifatnya tidak permanen, tapi tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Ada hadiah.